eh, survei tentang mata kuliah P3 yaitu ke UMKM ini Mochiku. Stay tune ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A Prodi Agri-Industri ingin menanyakan atau survei tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Ini UMKM apa ya kalau boleh tahu? UMKM makanan. Iya. Makanannya tuh spesifiknya tuh apa? Lebih ke kue basah kayak gitu ya. Kalau produknya teh Apa? mochi. Mochi. Mungkin ya kita menghadiri ke UMKM Mochi ingin bertanya terlebih dahulu, itu yang pertama, kenapa sih perlu diketahui data sebelum melakukan peramalan dan bagaimana suatu peramalan dikatakan berhasil? Jadi misalkan karena sebelum produksi mochi ini tuh ada peramalannya terlebih dahulu nggak sih, kayak pendugaan produksinya harus apa sih, kayak data Setiap kalau hitungannya minggu setiap harinya iya ada target gitu supaya nanti hari keberapa tuh kayak di ramal tuh kayaknya bakalan segini gitu. Kalau soal peramal kayak gitu kan kayak target itu kan kita ada beberapa target ya, kayak target mungkin lebih ke target ya, kayak kalau target kan berarti lebih ke hasil penjualannya ya, perharinya harus berapa. Mungkin kalau misalnya kalau dari pertanyaannya kan peramalan perencanaan ya, iya. Nah, itu tuh dari balikannya lagi ya, saya kan nggak terlalu ngerti. Kalau peramalan kayak buat kita bisa ngeramal kayak buat seminggu tuh kita harus bikin segini loh gitu. Jadi kita harus ngeliat cuaca juga gitu kan. Jadi kalau misalnya hujan nih, kalau dari hujan, kalau dari pagi hujan takutnya nanti sorenya hujan lebih besar atau enggak gimana gitu kan. Jadi kita bisa target per hari itu dikurangi, jadi enggak selalu kita tuh nge-up banyak kayak gitu, enggak. Jadi takutnya kan bisa namanya juga jualan kan bisa rugi atau bisa untung kayak gitu. Jadi setiap harinya tuh nggak ditarget ya, misalkan 50 piece gitu, terus besoknya 50 piece gitu. Biasanya kita tetap punya target sehari itu segitu, jadi per stem itu. Tapi kita balik lagi lihat cuaca. Kan sekarang lagi nggak ini ya, kadang hujan kadang ini, jadinya kita distabilin aja di rata-rata lah gitu. Jadi yang biasanya 400 jadi kita kurangin jadi 300. Tapi nurunnya juga nggak terlalu tinggi ya. Jadi 400 pieces. Untuk modal ya, untuk modalnya itu berapa teh? Terus apakah sih kayak bergilir kan? Beda gitu. Gitu. Muter nggak gitu modalnya tuh? Kalau dibilang muter sih pasti muter ya, terus-terusan muter setiap harinya, apalagi kalau per minggu. Kita hitungnya per minggu ya, nggak per bulan gitu. Kalau misalnya per hari itu kan kadang kita ngeliat dari orderan juga kan, dari orderan dari target-targetnya juga gitu kan. Misalnya modal segini tuh bisa jadi berapa gitu kan. Nah dari situ tuh kita tuh ngeliatnya gimana ya, bingung juga jelasinnya gitu, soalnya nggak terus-terusan segitu gitu. Maksudnya kadang kita kadang naik kadang turun gitu, tergantung dari si pendapatannya sebelumnya. Kan kadang maksudnya nggak habis kan, gimana nih gitu kan. Kita punya waktunya cuma 2 hari, gimana 2 hari itu si mochi yang kemarin itu bisa habis gitu. Jadi beli bahan juga kita ngikutin target aja gitu, kita nggak ngelebihin gitu. Kalau ngelebihin kita harus ada untuk bayar karyawan, untuk beli listrik atau apa gitu kan. Jadinya modalnya juga ya sesuai aja gitu untuk perharinya berapa. Terus saya mau nanya, gimana sih caranya buat ngelola persediaan bahan baku itu tuh agar produksinya tuh selalu lancar gitu? Jadi kalau buat
supaya lancar biar nggak bolak-balik belinya Iya, gitu ya. iya. Kita kadang ngelebihinnya buat 1 hari besok gitu. Jadi misalkan sekarang 50 terus dilebihin 50 lagi Iya, buat 2 hari besok. produksi gitu ya. Jadi Jadi biar si besoknya itu yang produksi itu paginya tuh nggak diem. tinggal langsung Iya. kira-kira kan sebelumnya belum ada kayak perencanaan kayak gitu kan belum ada ya. Tapi menurut saya ini kalau si perencanaan untuk usaha ini tuh kira-kira bakal ini nggak sih, kayak penting banget nggak sih gitu, misalkan biar terstruktur gitu, bakal penting nggak sih buat usaha ini gitu? Penting sih kalau perencanaan kayak gitu. Soalnya kita masih segala manual sih, belum pakai data-data kayak gitu kan. Ini masih manual banget gitu. Kayak gitu kan gitu. Iya, ini masih manual. Itu untuk sejauh ini gitu deh, apakah untung terus gitu, atau misalkan ya namanya usaha ada ruginya gitu, harus dijelasin. Alhamdulillah udah berjalan 1 tahun lebih, alhamdulillah untung terus. Karena bisa kayak walaupun sekarang misalnya lagi down misalnya gitu, tapi alhamdulillah kita masih bisa terus berjalan gitu. Karena kan dari sebelumnya kan yang misalnya lagi rame-ramenya gitu kan kita selalu nge-save uangnya gitu. Jadi walaupun sekarang anjlok misalnya, kita tuh tetap punya uang modal dari hasil yang sebelumnya. Terus satu lagi teh, menurut teteh peramalan permintaan produk itu dapat mempengaruhi perencanaan produksi teteh nggak sih? Maksudnya gimana? Jadi kayak misalkan udah diramal nih si perencanaan buat produksi itu segini misalkan ya, dan itu 400 gitu ya, 400. Terus nanti ternyata banyak permintaan gitu ya dari pasar tuh melebihi gitu, atau enggak bisa jadi malah kurang gitu. Itu gimana gitu? Kalau misalnya dari melebihi itu kan suka ada orderan dadakan gitu kan, misalnya buat ada orderan ke Asifa 200 biji gitu ya. Nah kita tuh kadang dari stok bahannya, dari stok bahan itu kan kita selalu melebihi 1 hari, jadi itu bisa banget dipakai. Jadinya kita nggak keteteran harus tiba-tiba beli bahan gitu. Kalau dari tadi kurangnya itu kan ya kita lebih ke nyetok aja buat besok gitu. Mohon izin teh, bagaimana perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam produksi? Ada istilah lain yang lebih mudah di ini? Misalkan dari pas pertama itu si tenaga kerjanya kan 4. Nah kalau misalkan lembur atau ada pesanan mendadak atau membludak gitu, si tenaga kerjanya nambah atau tetap 4? Tetap sih 4, paling kita lebih ke lembur aja. Oh, tetap 4, tapi si jam kerjanya lebih ditambahi. Oh iya. Kalau boleh tahu jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7, kalau jam kerja biasanya jam 7 sampai jam 3. Tapi kalau lembur tuh sampai malam? Sampai malam. Setiap hari Sabtu sih lembur sampai malam. Oh, jadi enggak itu. Buat hari Minggu. Nah selanjutnya, apa sih peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi penawaran produksi? Sangat penting. Kayak pemasaran gitu. Iya. Maksudnya Biasanya itu teknologi yang digunakan tuh apa teh? Instagram, TikTok, Media sosial gitu ya. Itu apakah berpengaruh gitu teh, misalkan ke produksinya, misalkan dulu tuh nggak pakai sosmed gitu, sekarang pakai sosmed tuh jadi apa, mempengaruhi jumlahnya? Iya. Kayak pendapatannya tuh lebih meningkat gitu. Berpengaruh besar sih. Apalagi kalau misalnya udah kita nge-review gitu kan, ikut sama konten kreator yang udah hits banget, apalagi langsung ini Apalagi kan banyak yang FOMO gitu ya kan. Iya. Kalau udah ngeliat konten kreator kayak ih deh Fuku Mochi kayak pengen Udah banget. banyak banget saingannya sekarang, apalagi kan pada turunin harga. Iya. Nah, itu ya kita harus meningkatkan kualitas Ya. dari situ. Nah itu tips and triknya tuh biar nggak, kan sekarang lagi booming-boomingnya mochi nih. Terus biar mempertahankan si apa ya, si merek kita tuh biar tetap dikenal sama orang tuh dibanding sama yang lain, itu gimana? Tetap menjaga kualitas sih, menjaga kualitas, sama kita tetap harus follow up terus di media sosialnya. Jangan terpengaruh sama harga yang lebih rendah. Inovasi juga ya, Iya. dan inovasi. Ya.
Udah. Mungkin sekian ya guys wawancara kami bersama Teteh apa tadi? Nanda. Teh Nanda, owner dari Buku Mochi ini Mochiku. Terima kasih. Terima kasih Sampai sudah jumpa. mengunjungi.